Mantan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akhirnya mengundurkan diri. Namun, kasus yang menjerat ex-ketua itu semakin bertambah. Sidang gugatan pra-peradilan Firly terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah rampung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Proses pra-peradilannya sendiri bagai pedang bermata dua. Bukannya membatalkan status Firly sebagai tersangka, tetapi justru menjerumuskannya ke dalam perkara baru. Pensiunan Jenderal Bintang 3 ini kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena membawa dokumen penanganan kasus dugaan suap mantan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan dalam sidang pra-peradilannya. Laporan dibuat oleh Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia, Lemtaki. Laporan itu terregister dengan nomor LP-12-758-12-12-12-12-12-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 18 Desember 2023. Ketua Lemtaki Edi Susilo berpendapat membawa dokumen yang tergolong sebagai rahasia negara merupakan pelanggaran pidana. Terlebih, posisi Firly saat itu merupakan komisioner KPK nonaktif. Kini Firly telah mengundurkan diri. Pengunduran diri itu ia umumkan di tengah perjalanan sidang etiknya di Dewas KPK. Firly mengatakan surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Saya mengatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan, kata Firly di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis 21 Desember 2023. Sementara Presiden mengatakan surat tersebut sudah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Belum sampai di meja saya, tetapi sudah disampaikan ke Mensesnek, tapi belum sampai ke meja saya, ujar Jokowi di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Jumat 22 Desember. Di hari Firly mengumumkan pengunduran dirinya, Polda Metro Jaya juga membuat pengumuman fakta baru soal dirinya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak mengatakan adanya dugaan aset Firly Bahuri yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Penyidik memperoleh fakta baru adanya aset lain yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dan belum diterangkan oleh tersangka FB dalam berita acara pemeriksaan tersangka sebelumnya, ujar Ade dalam keterangannya Kamis 21 Desember. Untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, kata Ade, Firly akan dipanggil lagi oleh penyidik. Janggalnya LHKPN Firly tentu patut dipertanyakan. Bagaimana bisa aset Ketua Benteng Anti Korupsi bisa tak sesuai dengan apa yang dilaporkan? Saat dikonfirmasi soal ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut bahwa laporan itu pada dasarnya bersifat self-assessment atau penilaian diri sendiri. Jika yang berkewajiban sudah membuat dan melaporkan LHKPN pada KPK, maka pihaknya akan memproses sesuai ketentuan hukum. Masalah bisa atau tidak dilakukan tracking terhadap laporan LHKPN, hal itu tergantung pada kebutuhan hukum saja. Diteliti kembali bila mana ada permasalahan hukum, katanya kepada Forum Keadilan, Jumat 22 Desember. Tanak juga angkat bicara soal mundurnya Firly dari jabatannya. Menurutnya, setiap pegawai atau pimpinan berhak untuk mengundurkan diri, sebab hak tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Proses pengunduran diri dari jabatan sebagai pimpinan KPK harus diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Presiden RI. Bila disetujui, maka secara hukum kedudukan Pak FB berlaku secara definitif pada saat SK Presiden RI ditetapkan dan diserahkan kepada KPK dan dirinya sendiri. Lanjutnya, Tanak melanjutkan, dengan terbitnya SK Presiden RI yang dimaksud, maka secara hukum, Dewas KPK tidak berwenang lagi melakukan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Namun, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean punya pendapat berbeda. Menurut Tumpak,
Meski Firly sudah mengundurkan diri dari KPK, bahkan jika keputusan Presiden terkait pemberhentian Firly keluar, sanksi etik Firly tetap akan dijatuhkan. Ia juga menyebut bahwa hasil sidang etik Firly sudah diputuskan. Namun, pembacaan putusan akan dilakukan pada Rabu 27 Desember. Keputusan telah kami ambil, bulat, tetapi pembacaannya nanti, Rabu 27 Desember pukul 11 waktu Indonesia Barat, kata Tumpak di gedung ACLC, Jumat 22 Desember.